Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di mata kuliah P3KB. Mudah-mudahan kondisi antum dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari wabah corona. Amin ya Allah. Bagi yang sakit, kita doakan supaya segera sembuh dan semoga bisa beraktivitas kembali seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita review sebentar. Pertemuan kemarin menyampaikan yang terakhir, bekerja dalam pandangan Islam itu ada 3. Yang pertama adalah memang bekerja ini karena adalah aktivitas perbuatan, yakni aktivitas yang memang telah diatur oleh Islam. Jadi tidak ada satu aktivitas pun yang tidak diatur Islam, ya, termasuk dalam hal bekerja ini. Kemudian yang kedua, wajib bagi kepala keluarga. Jadi kepala keluarga dalam hal ini laki-laki, ya, wajib untuk menafkahi keluarganya dengan cara salah satunya upayanya bekerja, baik itu bekerja dengan perusahaan tertentu atau berwirausaha, begitu. Berikutnya adalah merupakan sebab pokok dan mendasar bagi manusia untuk memiliki harta kekayaan. Jadi memang ada sebab yang lain ya selain bekerja, ya, ini harta warisan, ya. Tapi terkait dengan warisan ini kita nggak akan bahas sekarang. Jadi itu bukan bahasan kita terkait dengan warisan, ya. Nah, ini dalilnya sungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan atas kalian berusaha atau bekerja, maka hendaklah kalian berusaha. Nah, sekali lagi usaha di sini maksudnya adalah baik itu bekerja dengan perusahaan lain atau kita mulai usaha sendiri. Ya. Dan berikutnya mencari yang halal itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian berikutnya adalah terkait bekerja profesional dalam pandangan Islam, dalam perspektif Islam. Seperti apa sih sebetulnya bekerja profesional dalam pandangan Islam? Yakni yang pertama poinnya adalah yang kafaah atau yang memiliki keahlian. Jadi seseorang dikatakan profesional itu yakni yang memiliki keahlian atau kafaah. Keahlian ini bisa ditempuh dengan cara melalui pendidikan, ya, seperti Anda ini kan kuliah pendidikan, ya. Kemudian latihan, ya, seperti kursus-kursus gitu. Kemudian pengalaman, ya. Jadi orang yang punya pengalaman itu sebetulnya bisa dikatakan profesional karena dia memiliki keahlian dari pengalaman tadi, ya. Selain keahlian atau kafaah, yang kedua adalah himmah atau etos kerja yang tinggi, ya. Semangat kerja yang tinggi, ya. Keseriusan kerja yang tinggi, ya. Serius, sungguh-sungguh, ya. Semangat. Etos kerja itu adalah motivasinya adalah motivasi ibadah. Ya, jadi kalau misalnya orang bekerja, motivasinya ibadah itu lain dengan motivasi yang selain ibadah, gitu, ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah amanah atau terpercaya. Ya, yakni maksudnya adalah dia selalu merasakan pengawasan dari Allah Ta'ala. Nah, ini merupakan poin tauhid sebenarnya, kepercayaan kepada atau pengawasan percayanya kita terhadap pengawasan Allah Ta'ala yang senantiasa ada pada diri kita setiap saat, gitu. Terkait dengan kecakapan dan keahlian, ini ada beberapa hadis, ya, yang kita sebutkan penempatan jabatan dan posisi kepada orang yang memang ahlinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Bahwa Abu Dzar ini bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasul, apakah Anda tidak berkenan mengangkat diriku sebagai pemimpin wilayah atau qadhi?" Ya. Rasulullah menjawab, ya, sambil menepuk kedua bahuku, kata Abu Dzar, dan berkata, "Hai Abu Dzar, Anda seorang yang lemah, sedangkan tugas itu atau sebagai seorang pemimpin itu adalah suatu amanah yang membuat orang menjadi hina dan menyesal pada hari kiamat, kecuali jika dia mampu menunaikan hak dan kewajiban yang dipikukan kepadanya." Jadi itu adalah amanah yang berat, ya. Kemudian yang kedua, mengangkat orang yang tidak ahli termasuk melanggar amanah dan berkhianat kepada Allah, Rasul, dan kaum muslimin, ya. Barang siapa yang mengangkat seorang sebagai pemimpin jamaah, ya, padahal ia tahu bahwa di sana di dalam kelompok itu terdapat orang yang lebih baik dari dia, maka dia telah mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah, dan mengkhianati kaum mukminin. Hadis riwayat Al-Hakim. Berikutnya poin kedua adalah etos kerja, ya, etos kerja atau semangat kerja yang tinggi, ya, atau kesungguhan dalam bekerja, ya. Jadi bekerja sungguh-sungguh,
Dan ini dituntut dalam Islam karena yang pertama lebih mulia. Ya, tidaklah seorang di antara kamu makan suatu makanan yang lebih baik kecuali makan hasil dari keringatnya sendiri, ya, dari hasil pekerjaan keseriusannya dalam menafkahi keluarganya, ya, bukan menggantungkan diri pada orang lain, gitu ya. Hadis riwayat Bukhari, ya, Baihaqi. Kemudian menghapus dosa. Ya, barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilannya atau keterampilan kedua tangannya pada siang hari, maka pada malam itu dia diampuni. Ya, hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya di antara perbuatan dosa ada dosa yang tidak bisa terhapus oleh saum dan sholat. Ya, ditanyakan kepada Rasulullah, apa yang tidak ada penghapusnya? Ya Rasulullah, jawab Rasulullah, yakni dengan bekerja atau kesusahan, ya, dalam mencari nafkah penghidupan. Hadis riwayat Abu Nuaim. Ya. Berikutnya etos kerja. Ya, masih etos saya ya. Yang kedua, poin yang kedua, etos kerja. Etos kerja ini atau kesungguhan dalam kerja ini disukai Allah dan Rasulnya. Ya, sesungguhnya Allah Ta'ala senang melihat hambanya bersusah payah atau kelelahan dalam mencari rezeki yang halal. Hadis Ad-Dailami. Ya. Kemudian didoakan Rasul, ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku pada usaha yang dilakukannya di pagi hari. Ya. Dan Rasulullah juga pernah mencium tangan Sa'ad bin Mu'az, seorang sahabat Rasul, ya. Kemudian Rasul bersabda, ini adalah dua tangan yang dicintai Allah Ta'ala. Ya, karena saking kerasnya, ya, berusaha bersungguh-sungguh dalam bekerjanya, berusahanya. Kemudian poin ketiga adalah amanah, ya, terpercaya. Ya. Amanah penting bagi pekerja muslim. Sebagai sebuah dalil dikatakan, tunaikanlah amanat terhadap orang yang mengamanatimu dan janganlah berkhianat terhadap orang yang mengkhianatimu. Ya, jadi sama-sama harus amanah, ya, kepada orang yang memberikan amanah pada kita atau pada orang meskipun orang itu mengkhianati kita, ya, tetap nggak boleh berkhianat, harus tetap amanah. Ya. Yang kedua, tidak amanah adalah bukan orang beriman. Ya, tidak beriman orang yang tidak memegang amanah dan tidak ada agama yang orang yang tidak menepati janji. Hadis riwayat Ad-Dailami. Lalu selalu melanggar amanah tergolong munafik. Ya, tanda orang munafik itu ada 3 macam. Jika berbicara berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi kepercayaan dia khianat. Hadis riwayat Ahmad. Nah, ini adalah sebuah refleksi, ya, fakta. Jadi bukan tipu-tipu, bukan hoax, ya. Ini ada 8 penyebab kegagalan usaha, 8 penyebab kegagalan berwirausaha atau bekerja, ya. Dirangkumkan ternyata berfokus pada 3 hal. 3 hal ini yang sudah tadi kita bahas, ya, yakni tidak punya keahlian, ya, tidak memiliki keahlian atau keahliannya tidak memadai. Ya. Sebaiknya berapa persen keahlian itu? Menurut saya sih sekitar, ya, kalau bisa nih di atas 60%, 80% itu, ya, minimal. Kemudian tidak beretos kerja tinggi, ya, atau etos kerjanya lemah, rendah, gitu, ya, atau nggak punya kesungguhan dalam bekerja. Yang ketiga, tidak amanah. Jadi sebenarnya 3 faktor itulah yang menyebabkan usaha itu hancur, ya. Maka hindarilah untuk mengesampingkan 3 hal ini. Kita harus fokus pada 3 hal ini supaya usaha kita, kerja kita berhasil, gitu, ya. Nah, ini juga sebuah refleksi, ya. Resiko makan harta haram. Tidak akan masuk surga darah dan daging yang tumbuh dari harta yang haram. Maka api neraka lebih utama untuknya. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kedua, orang yang paling dirundung penyesalan pada hari kiamat ialah orang yang memperoleh harta yang tidak halal, lalu dia masuk neraka karenanya. Ya, hadis riwayat Bukhari. Nah, insya Allah, ya, demikian saja materi pertemuan kedua ini yang kita bahas pada malam hari ini, ya. Sesungguhnya hak cipta itu hanya milik Allah. Jadi antum bisa membagi, menyebarkan materi ini, ya, jika bermanfaat bagi antum semua. Dan ingat bahwa kita bekerja ini dihisab oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka harus bekerja dengan baik, dengan profesional, dengan memiliki 3 hal yang tadi sudah disebutkan sebelumnya. Ya, apa 3 hal itu? Masih ingat? Ya, yang pertama kita harus punya keahlian. Yang kedua, kita harus memiliki etos kerja yang tinggi. Dan yang ketiga, kita harus amanah atau terpercaya. Sekian dari saya. Syukran kasiran, ya, mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat walafiat dan terhindar dari wabah corona, yang sakit segera sembuh, ya, dan beraktivitas kembali. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.